teman-teman semua, selamat datang di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam SDM, yakni analisis jabatan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya-tanya, Bu, kenapa sih kita harus susah-susah menganalisis jabatan di zaman yang serba digital ini gitu? Nah, jawabannya itu sederhana. Tanpa analisis jabatan yang akurat, organisasi akan berjalan tanpa arah. Dan di era saat ini, kecepatan perubahan bisnis menuntut analisis jabatan yang lebih dinamis dan berbasis data real time. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah proses mengumpulkan informasi sistematis tentang suatu jabatan, bukan hanya apa yang dilakukan, tapi juga mengapa, bagaimana, dan apa dampaknya terhadap organisasi. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah bisa melakukan observasi langsung, kemudian wawancara yang mendalam, kemudian ada yang namanya kuesioner berbasis platform digital. Nah, saat ini bahkan perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan AI untuk melakukan analisis deskripsi jabatan secara otomatis. Nah, apa sih yang dianalisis, apa sih informasi yang dibutuhkan atau dikumpulkan oleh organisasi tersebut, mulai dari aktivitas kerja, perilaku manusia, penggunaan mesin atau teknologi, produk dan layanan yang dihasilkan, standar prestasi kerja, kemudian sampai dengan kondisi sosial dan fisik di tempat kerja. Hasil dari analisis jabatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah deskripsi jabatan. Nah, dokumen ini itu akan menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, hubungan kerja, serta kondisi kerja. Nah, saat ini banyak organisasi yang sudah mulai menggunakan job description management system berbasis cloud supaya semua update jabatan bisa real time dan dapat berkolaboratif dari satu divisi ke divisi lain. Yang kedua adalah spesifikasi jabatan. Nah, ini berisi tentang kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, kini banyak perusahaan tidak hanya melihat pendidikan formal, tapi juga sertifikasi online, kemampuan digital, dan potensi adaptasi terhadap perubahan. Kemudian bagaimana sih caranya mengumpulkan data? Nah, di zaman yang modern ini banyak cara untuk mengumpulkan data-data mengenai informasi jabatan. Dimulai dari yang pertama itu adalah melakukan wawancara klasik. Ini biasa dilakukan oleh auditor kepada pekerja maupun auditor kepada PIC atau supervisornya gitu. Kemudian bisa dilakukan dengan cara kuesioner secara digital menggunakan Google Form atau menggunakan SurveyMonkey untuk skala yang lebih besar. Kemudian bisa melakukan observasi langsung dan virtual shadowing itu untuk posisi-posisi remote. Kemudian ada AI driven text analysis. Nah, ini biasanya dilakukan untuk menganalisis laporan kerja secara auto. Kemudian ada yang namanya analisis statistik HR analysis. Nah, ini untuk memprediksi pola kerja dari sebuah jabatan tersebut. Mengapa analisis jabatan itu krusial? Nah, ini teman-teman kita harus menyadari dari sekarang bagaimana dunia kerja itu saat ini bahkan di masa depan tidak menjadikan sebuah jabatan itu sebagai sesuatu yang statis gitu. Tapi ini menjadi sesuatu yang dinamis dan terus berkembang gitu, dimana di masa depan job roles itu akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya dari sebuah organisasi. Nah, analisis jabatan ini gak lagi jadi dokumen mati gitu, tapi ini menjadi alat strategis untuk organisasi. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk merancang organisasi itu supaya lebih lincah lagi dalam berbisnis. Kemudian yang kedua, menyiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif,
Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, serta yang keempat nih paling penting, memenangkan kompetisi global. Nah, siapa yang menguasai data jabatan dan bisa menggunakan dengan cerdas, mereka yang akan menjadi pemimpin dari perubahan. Teruslah belajar, terbuka pada teknologi, dan bersiaplah menjadi SDM profesional di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan video pengantar dari materi kuliah sesi ketiga kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi-materi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.